Ya, halo guys, balik lagi sama gue Angsuendi, motovlogger magang asal Bekasi. Hari ini malam minggu, lagi-lagi memanjakan si cabai hijau. Jadi bulan ini bener-bener bulan duit gue habis buat motor-motoran aja lah tuh. Dari mulai kemarin beli helm, terus coating kemarin kan. Nah ini sekarang gue mau ganti ban, karena ban gue juga yang batlak ini kan walaupun bagus tapi udah lama juga kan, udah mulai agak licin. Jadi pengen ganti aja lah. Kira-kira gue ganti ban apa, kita lihat nanti aja ya. Nah ini kebetulan jaket temen gue nih Gojek ketinggalan di rumah. Terus gue iseng pakai kan, tapi cocok cuy, sumpah tuh bagus loh. Jaket Gojek yang baru, seneng gue. Matching banget sama motor gue tuh, hijau-hijau. Tapi kalau ini boleh dibeli buat umum gak sih? Maksudnya kalau boleh dibeli, gue beli deh. Gue pakai gitu. Keren anjir tuh. Warna hijaunya tuh bener-bener nyatu banget sama motor. Kalau ada yang jual bebas, pengen gue beli nih jaket Gojek yang baru, keren asli cuy. Ini kebetulan gue sama cewek gue juga di belakang. Jadi malam mingguannya ya ganti ban aja lah ya. Ya akhirnya kita sampai di sunat di rumah. Beli bannya di toko Kimia Farma. Iya, ayo turun dulu. Parkir mana ya? Jadi ban gua sebelumnya adalah batlak, ini bawaan dari ninjanya yang BT39 tuh. Kalau dilihat udah mulai tipis ya, terus udah agak pecah-pecah juga. Sebenarnya sih masih bagus sih, cuman gua entah kenapa nggak suka sama batlak yang BT39 ini tuh. Profilnya tuh kurang demen gua, kurang sangar gitu. Jadi pengen ganti aja lah. Nah ntar gue pengen ganti apa, kita lihat aja ya. Let's go. Gitu kan ya, yang lama begitu, yang baru begini. Oh, yang lama yang mana? Itu yang di atas. Itu yang 140. Ini yang lama kayak gini kan labelnya. Oh, label itunya ya? Oh iya. Yang baru nih begini nih. Oh iya. Oke. Ya. Ya, jadi setelah kalian lihat tadi, ban yang gue ganti adalah ini dia, si Pirelli. Ini kebetulan videonya gue bikin di waktu yang berbeda lagi ya, karena kemarin gak keburu. Ini bannya juga udah mulai kotor. Nah yang gue ganti ini adalah si Pirelli Diablo Rosso Sport. Kenapa alasannya gue pilih ke Pirelli Diablo Rosso Sport? Karena yang Pirelli Diablo Rosso ini menurut gue cakep tuh, sporty banget lah ibaratnya. Gahar lah gitu, nambah kegantengan lah ya kayak gitu. Karena seperti yang gue bilang ya, batlak gue yang lama tuh gue nggak demen kembangnya, itunya tuh motifnya. Nah untuk si Pirelli Diablo Rosso yang gue pasang ini, ukurannya gue naikin satu tingkat semua dua-duanya. Yang depan gue naikin jadi 120, yang belakang gue naikin jadi 150. Setahu gue si Pirelli Diablo Rosso Sport ini juga produk baru ya, sekitar 1 tahunan lah gitu. Jadi awalnya sebenarnya gue pengennya Pirelli Angel City tuh.
Tadinya kebetulan pas gue cari-cari ada si Pirelli Diablo Rosso Sport ini, dan kembangnya lebih cakep kan. Akhirnya gue pilihnya si Pirelli Diablo Rosso Sport inilah, kayak gitu. Jadi bisa kalian lihat nih bentuk bannya, gue sih suka banget ya. Cuman sayangnya memang ukurannya mentok di 150 doang yang belakang. Untuk 160 nggak ada. Padahal kalau ada mungkin gue mau 160 kan. Tapi ya udah, karena ada 150, kira gue pilih 150 aja gitu. Terus harga yang gue dapat dari si Pirelli Diablo Rosso Sport ini ya masih pas di kantong lah ya. Seperti kalian tahu, gue selalu bilang di bulan-bulan ini tuh gue banyak jajan buat motor-motoran, dan budget yang cukup untuk ban udah gue budgetin sekitar 1,5-an lah gitu ya. Dan pas banget sama si Pirelli Diablo Rosso Sport ini gitu. Kebetulan si Pirelli Diablo Rosso Sport ini itu nyari di pasaran tuh susah banget. Jadi gua itu udah nyari ke beberapa toko ban, sampai ke yang toko ban terkenal banget tuh, yang udah sering kalian lihat brandnya. Kan ada tuh 2 toko ban yang terkenal lah, yang namanya udah gede banget. Itu tuh Pirelli Diablo Rosso Sport nggak ada. Udah gua cari ke cabang-cabang manapun, yang kecil yang gede. Terus kan ada juga tuh toko ban yang terkenal di kalangan komunitas-komunitas lah gitu. Gue dapat rekomendasi. Nah kalau di sana itu awalnya sempet ada gitu, ready depan belakang. Tapi setelah gue mau masang udah janjian, ternyata adanya cuman depannya doang, belakangnya nggak ada. Gue cari lagi dong di toko ban, ada lagi tuh dekat rumah gue, adanya belakangnya doang. Jadi yang satu adanya depannya doang, yang satu ada belakangnya doang. Kan nggak mungkin kan gue bikin beli satu-satu gitu kan, nggak enak ya ribet lah gitu. Jadi akhirnya gue nyari lagi lah, iseng-iseng gue cari di Shopee. Adalah tuh harganya murah banget, jadi jauh ibaratnya yang lain pasarannya 1,5 ya. Nah di toko ban ini di Shopee, emang kalau di online pasti lebih murah ya. Itu harganya cuma 1.290.000. Nah gua telepon tuh, ternyata tokonya masih bisa gue jangkau lah, walaupun nggak deket-deket banget ya, nggak sedekat toko-toko sebelumnya, masih bisa gue jangkau. Akhirnya gue telepon dan bisa pasang di tempat gitu kan. Setelah gue janjian, terus gue tanya harganya. Untuk harganya gimana nih, sama nggak sama di Shopee? Ternyata jawaban dia harganya sama. Dan itu yang bikin gua kaget sih, karena kan biasanya kalau harga di online sama di offline pasti beda dong. Dan itu harganya jauh murah dibanding sama toko ban lain ya, sama harga pasaran lain. Karena kalau harga pasaran lain nih, kayak gue bilang tuh 1 juta sepasang ya, sepaket sekitar 1.500.000-an, bahkan ada yang 1.600.000. Nah berarti ini kan selisihnya hampir 300 ribuan dong. Itu lumayan banget. Cuman memang karena dia sebenarnya basicnya ngelayanin online, tapi bisa offline juga, jadi dia bisa masang offline juga. Kayak yang tadi kalian lihat tuh tokonya mungkin nggak terlalu besar ya kalau untuk toko pemasangan bannya, tapi kalau untuk toko gudangnya tuh gede banget, bener-bener lengkap bannya gitu. Akhirnya untuk pemasangan ya ada biayanya lagi gitu. Biayanya cuman murah kok, nggak mahal-mahal juga, cuma 50.000. Jadi kalau di total pengeluarannya berapa? Ya jadi 1.340.000. Itu masih jauh kalau dibandingin sama harga di toko yang lain. Jadi toko lain kan udah pas sama ongkos pasang tuh biasanya, udah include. Cuman kalau ini include pasang juga di toko yang gue beli, ya masih tetap selisihnya lumayan juga. Jadi hampir 150.000 lebih lah intinya, kayak gitu. Setelah gue pakai ini, kebetulan ini 5 hari setelah gue pasang, si ban ini awalnya tuh gue kagok. Pas gue keluar dari toko tuh, gue kayak kayak kaku banget gitu, kayak baru pertama kali naik motor. Karena entah kenapa ya, mungkin kan bentuk bannya kan beda tuh. Kalau batlak gue yang sebelumnya kan dia agak ngelebar ya, jadi kayak nggak nonjol gitu, tapi kayak ngelebar gitu. Nah kalau si Pirelli ini tuh dia lebih kayak ibaratnya kayak lebih cembung lah gitu, kayak lebih bentuk U gitu lah, jadi nggak ngelebar. Nah mungkin karena bentuknya kayak gitu, jadi setiap gua kayak belok dikit tuh kayak dia langsung otomatis kayak mau ngerebah gitu, kayak mau ngebuang. Nah awal-awal gua pakai tuh gua kayak, ya anjir kayak gini lagi. Gua mikirnya karena
Apa mungkin karena ban depan gue juga gue naikin 1 tingkat ya gitu, jadi kan ngaruh ke handling tuh. Dan handlingnya tuh emang ngaruh banget, berubah banget awal-awal gue pakai. Jadi kayak gue belok dikit gini nih, tuh dia langsung kayak ngebuang gitu. Terus gue kayak kaku banget, kayak balikin lagi gitu kan. Tapi setelah 5 hari gue pakai nih, ya kira-kira pas hari kedua, hari ketiga lah, itu gue udah mulai terbiasa kayak gitu. Jadi dan sekarang pun alhamdulillah ini gue udah mulai terbiasa sih. Jadi sebenarnya masalah adaptasi aja sih, nggak karena bannya juga gitu. Awalnya gue mikir ya nyesel nih gue beli, maksudnya nyesel naik ukuran ya gitu ya, nyesel nih gue naikin ukuran jadi nggak nyaman. Tapi sekarang gue udah balik nyaman lagi sih. Dan kalau sekarang juga kalau buat ngerebah nih, jadi kalau misalnya lagi belok kenceng gitu nikung, lebih pede sih gue kalau pakai yang sekarang ya. Entah karena bentuknya tadi yang gue bilang, atau karena memang ukurannya gue naikin 1 tingkat semua tuh. Jadi mungkin kan lebih ngedonat gitu ya. Nah itu tuh pas ngerebah tuh enak tuh, gue kayak pede gitu. Kalau sebelumnya kan ya pede juga, cuman kadang suka kayak takut, suka kayak ngebuang gitu. Kadang suka ngebuang juga tuh kalau batlak yang sebelumnya tuh, misalnya lagi belok kiri ntar kayak pantatnya tuh ngegeser ke kanan gitu. Nah kalau sekarang sih kayak bener-bener apa sih ibaratnya, ajek aja gitu pas belok, kayak pede gitu. Gue tuh pas pakai batlak sebelumnya tuh kayak nyesek sendiri gitu, karena motor gue kan buat harian nih. Itu batlak gue yang lama aja sebelumnya ya, ban belakangnya itu tuh ada 6 paku malah terakhir kalau nggak salah deh. Jadi 4 paku tuh udah gue tambel tuh, pakunya karena gede semua, gue tambel di tubeless kan. Dan gue pakai tambel sistem yang tubeless yang biasa kan, yang di tukang nitrogen tuh, bukan yang tambel dari dalam. Jadi kan muncul apanya tuh, tambelannya itu tuh satu jadi nggak bagus gitu kan. Terus gue kayak sedih aja gitu, kayak sakit nggak berdarah anjir, batlak ditusuk kayak gitu kan. Nah terus yang terakhir tuh ada sisaan 2 paku kecil tuh, cuman nggak gue tambel lagi, udah mau ganti kan. Nah, jadi itu udah 6 paku lah tuh di ban belakang batlak gue yang lama. Dan itu sih kayak sedih lah sumpah. Makanya gue sekarang kalau ya mungkin waktu itu gue budget ada juga ya buat beli batlak lagi ya, cuma kan mungkin kisarannya ya 3 jutaan sekian lah buat ganti. Emang sih pasti lebih enak gitu, cuman kayak aduh ntar kalau gue kena paku lagi tuh kayak nyesek gitu ya. Makanya gue beli si Pirelli Diablo Rosso Sport ini aja lah. Dan ya balik lagi, karena gue suka nyoba-nyoba ya, jadi kita coba aja nih si Pirelli Diablo Rosso Sport. Dan setelah gue pasang Pirelli Diablo Rosso Sport ini, setelah gue pamerin di Instagram tuh, jadi banyak yang nanya gue sih, itu ban apaan gitu. Karena kan mungkin ya kayak yang gue bilang ya, modelnya kan bagus tuh. Langsung banyak tuh yang DM gue, itu ban apaan tuh Ang, ukurannya ada berapa aja, harganya berapa. Jadi pada tertarik lah ibaratnya kayak gitu. Ya semoga aja ban ini awet lah kayak gitu ya. Kita lihat aja ketahanannya seberapa lama. Jadi paling sementara kayak gitu aja. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian yang lagi nyari-nyari ban gitu kan, bingung mau nyari ban apa, yang cocok apa gitu kan, yang sesuai budgetnya berapa. Semoga bisa kalian jadiin referensi lah buat kalian. Sementara paling kayak gitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Gua Ang Swendi, motovlogger magang asal Bekasi. Cabut dulu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.